Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini, saya Ayu Purnawati, perwakilan dari kelompok 5, akan menyampaikan materi pemikiran tentang komponen-komponen sistem pendidikan Islam. Kelompok 5 yang beranggotakan ada Ismi Azizah, Ayu Purnawati, dan Alvin Eka Larenia Suroso. Sebelum masuk pada materi, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada materi pertama yaitu dasar pendidikan Islam. Apa saja sih dasar pendidikan Islam? Dalam pendidikan Islam terdapat dasar yang jelas dan tegas, yaitu yang pertama, Al-Quran. Kemudian yang kedua, sunnah. Yang ketiga, perkataan para sahabat. Yang keempat, kemaslahatan umat atau sosial. Yang kelima, hasil ijtihad. Dan yang terakhir, tradisi atau adat istiadat. Kemudian, dasar pendidikan Islam di Indonesia sendiri didasarkan pada falsafah hidup bangsa Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah yang pertama, dasar ideal, yang kedua, dasar struktural, dan yang terakhir, dasar operasional. Kita lanjutkan, tujuan pendidikan Islam. Abdurrahman Sholih Abdullah 2003.2-173 mengemukakan pendapatnya mengenai tujuan pendidikan Islam dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan jasmani atau al-ahdaf al-jismiyah. Yang kedua, tujuan pendidikan ruhani atau al-ahdaf al-ruhaniyah. Yang ketiga, tujuan pendidikan akal atau al-ahdaf al-aqliyah. Yang terakhir, tujuan pendidikan sosial atau al-ahdaf al-ijtimaiyah. Selanjutnya, pendidik dalam perspektif Islam. Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan kepada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri, mampu memenuhi tugasnya sebagai seorang hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mampu memenuhi melaksanakan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai individu yang mandiri. Kemudian, istilah yang mengacu pada arti pendidik, yaitu diantaranya al-murabbi, al-muallim, al-muzakki, al-ulama, al-rasihun, fi al-ilm, al-dhikrir, al-mu'adzib, al-mursyid, al-ustad, ulul albab, ulu al-nuha, al-faqih, dan al-muwa'id. Kemudian, Abu Dinata mengemukakan bahwa dalam Al-Quran ada 4 yang dapat dikategorikan sebagai pendidik, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, para nabi. Yang ketiga, kedua orang tua. Dan yang keempat, orang lain. Kemudian, tugas pendidik. Muhaimin mengemukakan bahwa tugas pendidik dalam pandangan Islam meliputi yang pertama, mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan teoritis, praktis, dan fungsional bagi peserta didik. Yang ketiga, menumbuh kembangkan kreativitas, potensi atau fitrah peserta didik. Yang keempat, mewarisi nilai-nilai ilahi dan nilai-nilai insani kepada peserta didik. Yang kelima, meningkatkan kualitas akhlak, kepribadian, dan menumbuh kembangkan nilai-nilai insani dan nilai-nilai ilahi. Yang keenam,
membantu peserta didik dalam penyucian jiwa sehingga kembali ke fitrahnya. Yang ketujuh, menyiapkan tenaga kerja yang produktif. Dan yang kedelapan, membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Selanjutnya adalah kompetensi guru. Nana Sujana mengemukakan bahwa ada 4 kemampuan atau kompetensi yang harus dikuasai oleh guru atau pendidik, yaitu yang pertama, memiliki pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan bidang studi yang dibinanya. Yang ketiga, memiliki sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat, dan bidang studi yang dibinanya. Yang keempat, memiliki keterampilan teknik mengajar. Selanjutnya, peserta didik dalam perspektif Islam. Menurut Abu Dinata, peserta didik adalah orang yang menghendaki untuk mendapatkan ilmu, pengalaman, dan kepribadian yang baik untuk bekal agar bahagia di dunia dan di akhirat dengan jalan belajar yang sungguh-sungguh. Ada juga karakteristik peserta didik. Yang pertama, peserta didik menjadikan Allah sebagai motivator utama dalam menuntut ilmu. Kemudian, yang kedua, senantiasa mendalami pelajaran dengan maksimal yang ditunjang dengan persiapan dan kekuatan mental, ekonomi, fisik, dan psikis. Yang ketiga, senantiasa mengadakan perjalanan dan melakukan riset dalam menuntut ilmu, karena ilmu tidak hanya terdapat dalam satu majelis. Yang keempat, memiliki tanggung jawab. Dan yang kelima, ilmu yang dimilikinya dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, etika peserta didik. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin berpendapat bahwa etika peserta didik dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, etika peserta didik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, etika peserta didik yang berhubungan dengan manusia yang ada di sekitarnya. Ada juga metode pendidikan Islam. Adapun prinsip-prinsip menggunakan sebuah metode dalam pendidikan Islam diantaranya adalah yang pertama, metode yang digunakan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam. Yang kedua, metode harus memanfaatkan kegiatan mandiri peserta didik. Yang ketiga, metode harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, metode harus memanfaatkan hukum pembelajaran dan belajar. Yang kelima, metode harus berawal dari apa yang sudah diketahui peserta didik. Yang keenam, metode harus didasarkan atas teori dan praktek yang terpadu dengan baik. Yang ketujuh, metode harus memperhatikan prosedur-prosedur individual. Yang kedelapan, metode harus merangsang kemampuan berpikir dan nalar peserta didik. Yang kesembilan, metode harus disesuaikan dengan kemajuan peserta didik. Yang kesepuluh, metode yang digunakan harus bervariasi. Kesebelas, metode yang digunakan harus sesuai dengan situasi peserta didik saat pembelajaran. Yang ke-12, metode yang digunakan harus dapat mengembangkan nilai-nilai dan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, media pendidikan Islam.
Prinsip-prinsip dalam memilih media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kesesuaian dengan karakteristik pembelajar. Yang ketiga, media dapat menjadi sumber belajar. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas penggunaan media. Yang kelima, keamanan bagi pembelajar seperti benda tajam atau benda keras. Yang keenam, kemampuan media dalam mengembangkan keaktifan dan kreativitas pembelajar. Yang ketujuh, kemampuan media dalam mengembangkan suasana yang menyenangkan. Dan yang kedelapan, kualitas media. Kemudian juga ada kriteria pemilihan media. Nana Sujana dan Ahmad Rifai mengenai kriteria-kriteria dalam pemilihan dan penggunaan media untuk pembelajaran. 1. Ketepatan dengan tujuan pengajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Ketiga, kemudahan memperoleh media. 4. Keterampilan guru dalam menggunakannya. 5. Ketersediaan waktu. 6. Sesuai dengan taraf berpikir siswa. Kemudian, lingkungan pendidikan Islam. 1. Keluarga. Keluarga menjadi yang pertama dan utama yang berkontribusi dalam pendidikan Islam anak atau peserta didik. Kedua, sekolah. Sekolah menjadi salah satu lingkungan pendidikan Islam yang berkontribusi dalam pembentukan karakter anak atau peserta didik. Yang ketiga, masyarakat. Jika lingkungan keluarga dikatakan sebagai pendidikan informal, lingkungan sekolah sebagai lingkungan formal, maka lingkungan masyarakat adalah lingkungan pendidikan non-formal. Thanks. Any question? Baiklah teman-teman, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk materi yang lebih jelas, sudah saya share di grup WhatsApp, dan apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa memberikan komentar pada grup WhatsApp. Terima kasih. Ada kurangnya dari kami mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.